Shalom, salam sejahtera buat saudara semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, berdaulat, yang selalu bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan di sepanjang hari ini. Pertolongan yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayat 7-8. Tertulis demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, acara pencarian bakat seperti American Idol atau Indonesian Got Talent dan semacamnya bertujuan untuk mencari orang dengan bakat yang unik, dan orang yang terpilih sebagai pemenang dalam acara tersebut adalah yang punya kapasitas dan talenta yang extraordinary, yang luar biasa. Mereka tidak memilih orang yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan prinsip itu, pilihan Tuhan atas bangsa Israel bukan didasarkan pada hal lahiriah yang hebat, bukan juga pada kehebatan tertentu dari mereka, tapi didasarkan pada kasih Tuhan. Pilihan Tuhan atas kita juga demikian adanya. Dia memilih kita karena kasih, bukan karena kehebatan kita, bukan karena berbagai hal yang secara lahiriah ada pada kita. Kita perhatikan dalam Ulangan 7 ayat 7-8 ini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Dalam ayat ini terungkap apa yang menjadi motif dari Tuhan dalam memilih umatnya. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kebesaran mereka, tapi karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak memilih karena kelebihan yang ada pada umatnya, juga bukan karena kekurangan mereka, tapi karena kasih-Nya atas mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, baik pada zaman dulu maupun sekarang. Bangsa Israel termasuk bangsa yang kecil secara populasi, tapi Tuhan memilih mereka karena kasih, bukan karena prestasi. Dan karena Tuhan itu setia kepada janji-Nya. Pemilihan yang dari Tuhan juga merupakan wujud dari janji yang Tuhan sudah buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memegang teguh akan firman-Nya, akan janji-Nya, sekalipun umatnya seringkali gagal. Dan Tuhan memegang teguh janji-Nya, sekalipun seringkali umatnya memberontak. Dalam Ulangan 9 ayat 6, di situ firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Bukan hanya mereka kecil, tapi mereka juga bangsa atau umat yang seringkali memberontak. Tapi Tuhan tetap mengasihi karena kesetiaan Tuhan. Bukti dari kasih Tuhan. Tuhan mengadakan penebusan. Dia menebus Israel, Dia mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan itulah juga yang Tuhan kerjakan untuk kita. Dia menebus saudara dan saya dengan pengorbanannya di atas salib
untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan membawa kita kepada terang-Nya dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilihnya bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih-Nya semata-mata. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita dan memilih kita, sekalipun kita adalah kaum pemberontak. Walaupun kita seringkali gagal, Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kita karena Dia setia. Dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Mari sadari saudara adalah orang-orang pilihan-Nya karena kasih Tuhan. Adakah kita sedang berusaha membuktikan diri kita supaya Tuhan lebih mengasihi kita? Sadari bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan apa adanya. Dia mengasihi kita dan menuntun kita dalam kebenaran-Nya. Mari hidup dengan ucapan syukur, berterima kasih atas pilihan Tuhan atas kita, dan hiduplah berpadanan dengan pilihan-Nya, yaitu dengan cara melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan-Mu sendiri. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, sebagai orang-orang pilihan-Mu, agar kami tidak mempermalukan nama-Mu, tapi senantiasa mempermuliakan Engkau, dengan cara hidup yang baik, yang seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu atas kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, dan kasih yang tidak bersyarat. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Naungi kami dan lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang, agar mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan sempurnakan hidup kami, agar senantiasa berkenan di hadapan mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.